Selamat pagi para pemirsa, dimanapun Anda berada. Pada waktu Hong Kong menunjukkan pukul 1.50 pagi. Pemirsa, saya suka membuat video-video pada jam-jam pagi seperti ini. Satu, karena saya memang pulang dari kerja. Saya kerja di hotel berbintang 5 di Hong Kong ini. Saya perjalanan dari tempat kerja sampai di rumah itu menjelang pagi. Jadi sudah pagi, bukan menjelang pagi. Jadi setelah itu saya membuat video, kemudian saya mandi, terus kemudian saya istirahat tidur. Pemirsa, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk beberapa permohonan doa yang meminta didoakan untuk dapat jodoh. Juga seorang ibu dengan 4 anak yang suaminya beragama lain dan suaminya meminta agar anak-anaknya ikut agamanya suaminya. Saya akan sampaikan secara firman Tuhan bagaimana caranya agar seisi rumah diselamatkan. Pemirsa, iblis selalu berusaha untuk membuat Anda down. Sekali lagi, iblis selalu membuat Anda down. Itu pekerjaan iblis. Jadi iblis selalu berusaha agar Anda kecewa tentang hubungan Anda dengan pacar Anda yang sudah mau masuk ke dalam pernikahan, sudah sebar undangan, tiba-tiba salah satu ada yang betray itu berkhianat, ya, atau mungkin salah satunya ada yang meninggal, padahal sudah bikin segala macam iblis berusaha untuk membuat orang kecewa dalam hidupnya dan kecewa kepada Tuhan, yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Mungkin ini adalah Anda. Pemirsa, setiap video-video saya, bahkan setiap video-video saya, jika Anda antara firman dan roh tidak sejalan bersama-sama, maka Anda, seorang pendeta sekalipun, tidak bisa mengerti apa yang saya sampaikan, bahkan tidak percaya, bahkan menilai saya koplak. Koplak itu tidak waras, karena pada kenyataannya seperti ini, pemirsa. Ada banyak orang bisa hafal firman Tuhan, tetapi secara spirit tidak kuat. Dia hanya kuat di firman, tetapi tidak kuat di dalam roh. Sehingga banyak sekali orang-orang yang hafal firman Tuhan, tapi masih tetap terus-menerus jatuh dalam dosa. Tetapi kalau sudah kuat secara firman dan roh, maka orang tersebut, saya dan Anda, tidak akan mudah, bahkan akan tetap terus kokoh untuk berkenan hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa antara firman dan roh harus berjalan bersama-sama, sama-sama kuatnya. Bahkan di dalam berdoa, kalau kita tidak sering baca firman Tuhan, maka doa-doa kita secara roh kuat, tetapi doa yang terbaik adalah doa-doa yang dilingkupi dengan perkataan-perkataan yang ada di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, sekalipun Anda pendeta menonton video ini, kalau Anda tidak kuat secara roh, maka Anda akan menilai saya koplak, akan menilai saya dukun-dukunan, seperti dukun. Tidak akan menjadi masalah buat saya. Kita akan baca, pemirsa, di dalam 2 Korintus 10 ayat ini untuk ibu yang suaminya beragama lain dan memiliki 4 anak, dan suaminya menghendaki agar anak-anaknya mengikuti iman percaya
suaminya. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pemirsa, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Sekali lagi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Maksudnya adalah musuh kita, kalau kita berperang itu kita tidak berperang secara fisik, tapi kita berperang secara roh. Karena peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita akan buka di Efesus. Saya kira di Efesus ya. Coba kita lihat di Efesus. Efesus 6 ya. Ayat 12. Betul, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemirsa, kalau Anda berdebat, terus kemudian berantem secara fisik, Anda sedang salah perang. Itu bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di mana-mana. Ketahuilah, kalau Anda sudah perang fisik, Anda sedang salah berperang. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat di udara. Pemirsa, mengapa ada orang begitu jahat kepada Anda? Mengapa? Karena dalam diri orang tersebut ada roh jahat yang menguasai dia untuk berbuat jahat kepada Anda. Ada yang melakukan menipu Anda. Semua itu adalah karena roh-roh jahat yang bekerja untuk menyiksa Anda, mentormented Anda. Iblis paling suka kalau Anda tersiksa oleh sakit penyakit, tersiksa oleh sulit mendapat pasangan hidup, sudah berdoa bertahun-tahun, gagal melulu dalam bercinta, menjalin hubungan untuk masuk ke dalam pernikahan juga gagal. Pemirsa, menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, iblis akan gencar menghancurkan setiap umat manusia dengan tormented, dengan penyiksaan, dengan kekecewaan, dengan luka di dalam hati dan batin orang, dengan perpecahan, spirit of disunity, spirit of betray, roh pengkhianat, roh pemecah belah, spirit of disunity tadi. Pemirsa, sekali lagi, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jangan sampai Anda salah berantem secara fisik, berargumentasi, berdebat. Pemirsa, iblis bisa atau seringkali bahkan menggunakan media orang untuk mengajak berantem Anda, berantem melalui Facebook, melalui YouTube. Leave it to God. Kalau ada orang mengajak berantem Anda, perang melawan Anda di Facebook, di YouTube, serahkan orang itu kepada Tuhan. Leave it to God. Karena kalau Anda fokus dan masuk dalam peperangan, maka Anda akan below target, bukan above target, above average. Anda tidak akan pernah di atas rata-rata, karena fokus Anda adalah fokus perang di Facebook, perang perdebatan agama, perang agama. Semua itu bukan daripada Tuhan. Semua itu datangnya dari roh jahat. Mengapa ada sekelompok orang, mereka tidak ada kasih lagi, membunuh sesama manusia,
semua itu disetir oleh roh-roh jahat, sehingga sudah dibutakan, tidak ada kasih lagi. Apakah terus kemudian di fight back dengan membunuh orang-orang tersebut? Tidak, jangan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak boleh serang balik secara fisik. Kita berdoa agar roh-roh jahat yang menguasai orang-orang sehingga tidak ada kasih, membunuh, memenggal kepala orang dari tubuhnya tanpa kasih lagi. Pemirsa, sekali lagi, ibu yang punya 4 anak dan suaminya berbeda dengan agamanya dengan ibu, jangan khawatir. Kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Pemirsa, Anda yang sedang menjalin pacaran, cover, tutup bungkus jalinan kasih, doa terus di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus untuk jalinan kasih Anda, sehingga bisa masuk di dalam pernikahan yang kudus. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan jangan lupa jaga kekudusan. Spirit of lust jangan sampai menyusup masuk dalam hubungan Anda dengan pacar Anda. Spirit of lust adalah roh jinah, roh birahi. Kalau roh ini sudah menyusup masuk, setiap orang pasti ada nafsu. Tetapi kalau sudah dimasuki spirit of lust, roh birahi, itu yang berbahaya. Karena membuat orang tidak bisa menahan seks, tidak bisa menahan birahi. Itu berbahaya. Anda tetap bisa pegang Alkitab, tetapi itu tidak menolong. Sudah ada sesuatu yang mengontrol Anda beroperasi dalam tubuh Anda untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Kita akan berdoa untuk ibu keempat yang punya 4 anak ini, dan kita akan berdoa untuk para penonton, pemirsa yang sedang memiliki pasangan hidup atau yang belum memiliki pasangan hidup dan rindu untuk memiliki pasangan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Biarlah doa-doa kami Tuhan dituntun oleh Rohul Kudus-Mu, sehingga sepenuhnya bukan karena kehendak kami Tuhan, tapi benar-benar kehendak Rohul Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk seorang ibu yang memiliki 4 anak dan berbeda agamanya dengan suaminya. Kami mau taklukkan pikiran suaminya kepada pikiran Kristus. Sekali lagi, kami mau taklukkan pikiran suaminya kepada pikiran Kristus, dan kami hancurkan di dalam nama Yesus setiap roh-roh yang menentang pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami tutup bungkus para pemirsa dan diriku sendiri dengan darah Yesus, dan kami ambil otoritas nama Yesus. Kami ambil otoritas nama Yesus di dalam nama Yesus. Sekali lagi, kami patahkan, kami hancurkan roh-roh yang menentang pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan, kami perintahkan keluar dari suami ibu yang memiliki 4 anak ini di dalam nama Yesus. Dan biarlah Rohul Kudus bekerja. Rohul Kudus bekerja kepada suaminya untuk memperkenalkan siapa Yesus yang sebenarnya. He is God. He is not only prophet. He is not only a man, but He is God. In Jesus' mighty name, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus kami perintahkan roh-roh yang menentang pengenalan akan Tuhan, sekali lagi, keluar, pergi, dan jangan kembali lagi di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para penonton yang belum punya pasangan hidup, yang sedang menjalin pasangan hidup. Tumbangkan tangan Anda ke atas layar video ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja dan memberkati Anda. Tuhan Yesus pasti memberkati Anda. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap roh-roh jahat yang membuat anak-anak Tuhan sulit mendapatkan pasangan hidup, sulit mendapatkan jodoh yang daripada Tuhan, dihalang-halangi untuk mendapatkan jodoh. Ada spirit of betrayal, roh pengkhianat, sudah mau masuk dalam pernikahan, ada salah satu yang berkhianat. Roh pengkhianat, spirit of betrayal, kami hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Pergi dari setiap para penonton yang nonton video ini. Di dalam nama Yesus,
pergi dan jangan kembali lagi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami tahu bahwa Engkau terus bekerja. Di dalam nama Yesus kami ambil otoritas nama Yesus Kristus untuk roh-roh jahat yang menimbulkan perpecahan di antara girlfriend and boyfriend. Pada masa-masa mereka pacaran memasuki pernikahan, ada spirit of disunity, roh pemecah belah, sehingga mereka bisa saja terjadi perpecahan di antara mereka dan tidak jadi masuk dalam pernikahan kudus. Kami hancurkan spirit of disunity tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Hancur, pergi dari para penonton yang menonton video ini, pergi dari kehidupan mereka, pergi dan jangan kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk setiap orang yang kesulitan mendapatkan jodoh. Maka pada waktu menonton video ini Bapak, Roh Kudus-Mu akan mempertemukan mereka. Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan jodoh mereka masing-masing. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu. Tuhan, biar mereka diberkati oleh Engkau. Engkau memberkati mereka dengan membina rumah tangga yang sakinah, di mana Engkau ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau memberikan kasih sayang yang daripadamu sendiri untuk di dalam keluarga mereka, di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda, pemirsa yang menonton video ini. Jangan lupa menonton video-video saya yang lainnya, dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk memberkati Anda. Yang belum punya pasangan hidup, percayalah, dengan suka nonton video-video yang ditayangkan dari Gereja International Intercessor Church Hong Kong ini, maka suatu saat kelak Tuhan pasti akan mempertemukan dengan jodoh yang tepat yang daripadamu, dan iblis tidak bisa lagi menghalang-halangi perjodohan Anda, menghancurkan perjodohan Anda. Tidak bisa lagi. Di dalam nama Yesus aku perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, good morning. Good morning, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Immanuel, 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 Immanuel. God with us. In Jesus' mighty name, we pray, we thank you. Hallelujah, amin. Sekali lagi, keep watching International Intercessor Church Hong Kong. All the video, semua video-videonya, tontonlah dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. I see you one day. Saya akan bertemu dengan Anda suatu saat. Maybe I will not see you on earth, but I will see you in heaven to meet Jesus Christ together. Untuk bertemu Tuhan Yesus Kristus di surga bersama-sama. Haleluya. God bless you in Jesus' mighty name. Amen.